Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Amalia dari semester 2. Di sini saya akan mereview materi tugas mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-14 dengan dosen Profesor Dr. Hini Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Ariandani SHMH. Pembahasan kali ini mengenai highlight ke bab baru, yaitu bab 7 mengenai alasan penghapus pidana. Nah, alasan penghapus pidana adalah alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Kemudian ada alasan pembenar, yaitu alasan yang menindakkan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Nah, alasan pembenar ini terdiri dari satu, alasan pembenar umum yang terdiri dari daya paksa atau keadaan darurat. Yang kedua ada bela paksa. Yang ketiga ada melaksanakan pemerintah undang-undang. Yang keempat ada pemerintah jabatan yang sah. Yang kedua ada alasan pembenar khusus terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding. Kemudian ada pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membeli diri. Yang keempat ada yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan. Kemudian yang ketiga ada alasan pembenar di luar undang-undang, terdiri dari hukum disiplin. Kemudian ada kewenangan jabatan. Kemudian ada fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Nah, selanjutnya ada alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Nah, di sini ada alasan pemaaf terdiri dari pertama alasan pemaaf umum yang terdiri dari ketidakmampuan bertanggung jawab, kemudian ada daya paksa dalam arti sempit, selanjutnya ada bela paksa yang melampaui batas, kemudian ada pemerintah jabatan yang tidak sah. Yang kedua ada alasan pemaaf khusus, yaitu A. Mempersiapkan atau mempelancarkan perubahan di ketatanegaraan dalam arti umum. B. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan. C. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan tertentu. D. Pencurian atas suami istri. Yang terakhir ada E. Insubordinasi tidak jadi. Selanjutnya ada alasan pemaaf di luar undang-undang. Nah, dibagi dua, ada tidak ada kesalahan sama sekali dan alasan peniadaan pidana putatif. Selanjutnya ada daya paksa atau overmark. Diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan. Selanjutnya ada daya paksa atau overmark. Diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Nah, dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam ada daya paksa absolut dan ada daya paksa relatif. Nah, daya paksa dibagi tiga, yaitu dari bentuknya, yaitu pertama ada pertentangan antara dua kepentingan hukum. Kedua ada pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Yang ketiga ada pertentangan antara dua kewajiban hukum. Kemudian ada bela paksa. Nah, bela paksa ini diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Nah, selanjutnya ada syaratnya bela paksa. Pertama ada perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Kedua, ada perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekoyong-koyong atau mendadak seketika itu juga. Ketiga, ada pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif. Kemudian ada bela paksa yang melampaui batas. Diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Nah, melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras.
Nowhere access harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir, bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Selanjutnya ada melaksanakan ketentuan undang-undang. Nah, disebut juga wait for shift, yaitu diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan pemerintah undang-undang adalah A. Harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. B. Perbuatan tidak terbatas pada pemerintah undang-undang saja. C. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Kemudian ada E. Melaksanakan pemerintah jabatan. Disebut juga Absquic bevel, yang dibedakan dalam A. Melaksanakan pemerintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1, B. Melaksanakan pemerintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan pemerintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum sehingga perbuatan tidak dapat dipidana. Selanjutnya, pemerintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Kemudian ada kewenangan yang memberi pemerintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum atau publik. C. Pemerintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatan. Selanjutnya ada alasan penghapus di luar undang-undang. Terdiri dari A. Diatur dalam jurisprudensi. Kemudian ada dengan menggunakan alasan pembenar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.